Oke, kembali lagi bersama Warung TL dengan bintang tamu di episode kali ini siapa? Ada yang bisa menebak? Pasti kalian gak akan bisa tahu lah siapa lah. Oke, tetap kita saksikan. Oke, halo Bu Vivi. Halo. Pasti teman-teman gak akan ada yang nyangka ya bintang tamu kita episode kali ini adalah Bu Vivi. Selamat datang Bu Vivi, maaf mengganggu waktunya Bu. Mungkin Ibu di kesibukan ini ya Bu ya. Terima kasih sudah menyempatkan di Warung TL ini Bu. TL singkatan apa nih? TL tuh seperti notasi TMC Bu, tidak laku. Kenapa tidak laku? Makanya nggak ada yang beli Bu. Oh, iya. Pajangan doang kali ini, makanya nggak ada yang beli nih. Nggak ada yang beli. Ini ngapain di celengan ayam? Oh itu jimatnya si Udin Bu. Oke Ya, Bu. terima kasih juga sudah diundang. Ya Bu, Gimana? makasih ya Bu ya. Ibu kan lagi sibuk begini ya Bu ya. Mm-mm. Besok rencana ke kota mana Bu? Gede. Oh, Ke Bogor, ke Bogor. Oh ke Bogor. Tapi Ibu masih sempat untuk acara kita ini ya Bu ya. Nah, untuk ke Bogor itu tuh berapa lama biasanya Bu kalau misalnya tugas-tugas ke luar kota gitu? Nggak tentu. Tergantung sih, kalau sekarang kayak cuma 3 hari maksimal. Oh 3 hari. Dari berbagai kota itu berarti Ibu berapa kota ya Bu ya? Kalau tugas 12 mungkin ya? banyak 12 ya. nggak ya? Enggak sih. Kalau Oke, kita secara spill lah. AO 6 ya. Teman-teman penasaran Bu, 12 kota tuh apa aja sih Bu? Coba kota Bandung nggak pertama. termasuk ya? Oh Bandung nggak, di luar Oh, Bandung ya, Bu. Oke, berarti Bogor. Bogor. Terus ada Karawang. Karawang, Ada Subang. Subang, Ada Sukabumi. Sukabumi, Ada Tasik. Tasik, Garut. Garut, Cirebon. Cirebon, Kuningan, Indramayu, Majalengka. 10 Udah kayaknya. luar biasa. 10 keliling-keliling. Kalau dihitung-hitung itu kalau misalnya sebulan Bu bisa berapa kota Bu? Seminggu lah. Sebulan lah Bu. Oh enggak, ditargetin sih 1 bulan biasanya nggak lebih dari 2 kali lah. Oh, 2 kali sebulan maksimal. Kalau dulu sih sering banget ya, karena dulu kan Hmm. ada kayak pemeriksaan yang rutin banget tuh. Oh, yang harus Iya, datang. nah biasanya suka agak lama tuh. Nah cuman kalau sekarang ya nggak terlalu rutin karena gampang kan. Kalau sekarang udah banyak sistem, jadi kebantu sama sistem juga. Jadi nggak usah kayak manual datang ke Dan ada bagiannya di setiap kota itu juga yang Dan membantu. dulu ada sih. Oh, ada. Cuman ya lumayan sekarang kan secara OU-nya juga berkurang tuh. Hmm. Lu pada ngerti nggak sih yang nonton orang SM doang ya? Enggak juga sih Bu. Aku ngomongin OU, mereka nanya-nanya OU apaan gitu. Ya banyaknya sih orang SM. Cuman dari orang SM-nya ke teman-temannya Bu lah. Oh iya. Oke. Pasti sebagian mengerti lah. Oh iya. Oke. Ya segitulah. Udah berkurang sih. Dulu sih agak lebih banyak. Lebih sering datang lah Ibu ya. Ya lumayan sampai ngecek ke stock point lah yang Oh. paling ya, atau kalau nggak sleeping point-nya. Sleeping point. Mungkin teman-teman ada Ini. yang agak ini ya. Oh iya betul. Sleeping point tuh jadi apa? titik. Titik untuk tidur. Sleeping tidur. Point titik ya. Jadi apa bagian yang penempatannya agak di pinggir ya Bu ya, Ya, kalau stop agak point tuh. paling jauh lah Paling dari jauh lah kota. yang jarang Biasanya masuk ke kabupaten dan lain-lain gitu. Nah Bu, kita tuh penasaran nih Bu, dari 10 Apa kota tuh? yang Ibu sering kesini, ada nggak sih Bu kota yang Ibu tuh seneng gitu Bu? Apakah itu dari kulinernya, apakah dari mungkin dari anak-anak di AO itunya Bu? Ada nggak sih Bu? Kalau paling rame sih ya biasanya saya sering Bogor kayaknya deh. Paling rame tuh gimana Bu? Dalam hal apa sih? Soalnya kalau Bogor tuh gampang diajak main gitu loh anak-anaknya. Oh, anak-anak Jadi kayak, Bogornya. ya, jadi kayak sering keluar. Cuman kalau Bogor itu saya nggak bisa, kadang-kadang nggak bisa lama-lama karena kan udaranya Bogor aneh ya, kayak. Oh ya mendung hujan-hujan gitu. Jadi kayak suka bikin nggak enak badan. Tapi kalau misalnya secara suasananya atau kotanya sih sebenarnya Sukabumi tuh enak tuh. Oh, kalau cuaca Iya. tuh Sukabumi. Sukabumi. Pertama Sukabumi itu dulu sampai ya
ya istilahnya sampai ke daerah pantainya, pantai selatannya Oh kan banyak di sekitarin pantai ya Bu ya. Betul. Jadi waktu dulu pernah tuh zaman tahun berapa ya sama Pupu, terus ada sama Putri juga, sama Flo waktu dulu ya. Itu dari kita dinas di Sukabumi, aku sama Flo dinas di Sukabumi, terus udah gitu langsung kita lanjut ke ujung genteng. Berempat doang tuh cewek-cewek semua tuh. Nggak ada cowoknya Bu? Nggak ada. Aduh. Ada sih, ada dibantuin sama ini asisten di sana. Oh yang nyetir berarti. Yang nyetir, sekalian ya main-main juga sih gitu. Cuman apa namanya ya kalau PR-nya cuman kalau ke Sukabumi ya jalurnya agak ini ya, macet aja sih. Macet sih sebenarnya. Sama nggak ada opsi lain gitu. Sama-sama macet gitu. Berarti enak wisata pantainya ya Bu ya. Iya. Kalau dari makanan nih Bu? Kalau cewek kayaknya suka Tasik deh. Soalnya Tasik tuh banyak banget cemilan sama banyak banget yang pedas. Tasik Bu. Tasik. Banyak cemilan dan murah-murah. Contohnya apa Bu Tasik Bu? Saya baru tahu nih di Tasik banyak cemilan enak Bu. Paling oh jadi gini ya, kalau setiap meeting PGA, ini kalau nggak tahu PGA apaan, pokoknya HRD-nya SM ya. HRD-nya teman-temannya kalau nanya PGA. Nah jadi kalau setiap meeting tuh anak-anak pasti selalu bawa, yang paling bawa banyak jajanan itu adalah dari Tasik. Karena bawa jajanannya kayak bawa makaroni pedas, bawa lidi-lidian kayak gitu dan enak memang gitu. Jadi sebenarnya kulinernya nggak yang heboh-heboh banget sih. Yang itu mewah-mewah jajanan gitu yang juga depan ya? SD doang gitu. Tapi di Bandung juga ada Bu. Tapi beda loh rasanya. Oh rasanya beda. Oh jangan-jangan Bandung ngambil dari Tasik. Dan murah gitu loh. Jadi kayak satu bungkus gitu tuh bisa harga berapa ya, 10.000 gitu, kayak bisa buat berapa hari. Kalau yang suka pedas banget. Oh iya Bu, ini Bu banyak cemilan di dagangan kita. Ya walaupun sepi boleh Ibu mau ngemil apa Bu? Pengen Indomie sebenarnya. Oh bisa Bu. Enggak. Jadi di sini tuh ada si Udin Bu, nanti masakin Bu mau. Enggak. Serius Bu nggak mau? Ini cemilan apa Bu, minuman? Ntar aja. Ntar aja ya, air putih aja. Iya. Karena saya dengar tuh Bu Vivi tuh orangnya sangat sehat banget. Ya Bu ya. Juga sih. Sampai dengar tuh katanya Bu Vivi tuh sampai antri di suatu tempat jualan roti lah, ya Bu ya. Ibu tuh pengen banget beli roti sehat kayaknya Ibu ya, sampai tahu dari mana ya? Intel kita banyak Bu, ada di mana-mana. Nah Bu Vivi itu ngantri berapa kali tuh nggak pernah dapet ya Bu ya. Iya. Jadi itu ya, tapi banyak loh roti sehat tuh apa aja. Yang di Jalan Riau Bu. Jalan Riau. Dekat abnormal. Abnormal. Iya. Bentar. Riau. Kalau bahasa Jermannya tuh asin Bu. Oh salt. Kenapa sih Bu? Oh tahu. Kita banyak intel Bu. Kenapa sih Bu? Kan di depannya intelnya. Iya. Gimana? Jadi kalau Ibu lagi nongkrong terus oh iya, lihat mobil ya. Dia penyamar jadi tukang apa gitu ya. Nah kenapa sih Bu? Apa sih spesialnya dari si roti si satu ini? Jujur sampai sekarang loh belum pernah kebagian. Iya, sampai belum dapat ya, iya, Bu. Tadi sebenarnya tim kita tuh udah mau nyiapin, cuman pas ngantri bener Bu ramai Bu. Iya, ramai banget. Sampai nggak dapet. Jadi salt itu katanya kalau weekdays better dia ngantri jam 11. Jadi kan dia buka tuh kalau nggak salah jam 11 sama jam 3 kalau nggak salah. Roti sehat Bu? Enggak sih sebenarnya, kalau salt itu lebih kayak roti biasa aja, cuman mungkin memang karena di Bandung kan lagi banyak banget kuliner yang lagi viral banget kayak ya. roti macan ya yang di dekat sini tuh ya? Iya, roti macan. By the way, roti macan udah banyak banget yang lebih enak daripada roti macan. Oh, lebih dari itu menurut banyak. saya, ya. Oh iya. Jadi nggak usah ngantri-ngantri sepanjang-panjang nih roti macan, ada yang lebih enak. Jadi kemarin pas yang ke salt itu nyobain kesana beberapa kali, memang yang ngantrinya kayak udah waduh. Panjang banget ya Bu ya? Iya, mahiwal udah. Udah nggak ada harapan aja. Ntar aja. Sama ada yang baru kan, ada yang ini ya, Cilaki 9 atau apa ya, itu kayak banana bread gitu sebenarnya. Ngantrinya lebih parah tuh dari salt kayaknya, dan sampai sekarang kayak belum, ntar aja dah gitu. Nah, dari obrolan ini kita tahu teman-teman, Bu Vivi itu ternyata penyuka roti-rotian, cake-cakean. Ya. Roti. Oh, kalau cake enggak ya Bu ya? Enggak. Karena itu bikin kebanyakan banyak manis. lemaknya, manisnya. Nah, kalau cake di Bandung ada nggak sih Bu yang enak Bu menurut Ibu? Oh, ada. Langganan Ibu lah. Biasanya kalau cake pas lebaran nih ya, teman-teman kan biasanya suka ke area tuh ya. Suka apa? Oh, rahasia ya, jangan ya. Dikasih tahu ya. Oh ya, suka
ini kalau bukan, kalau lebaran kan biasa suka ngasih apa tuh parcel ya ke keluarga kayak gitu-gitu. Nah, ada di Jalan Kaca-Kaca Piring itu namanya Sukre. Oh iya tahu, itu roti jadi, sehat kan Bu ya? Ya lumayan lah. Gulanya ya. dikit lah ya. Iya, jadi beli si chiffon cake-nya. Dia enak sih, yang pandan cobain, paling ininya pandan. Kalau saya sukanya pandan, kalau enggak keju atau kopinya. Okay. Terus itu yang cake enak. Apalagi ya kalau yang cake enak tuh kebetulan kalau cake kan saya cuma suka biasanya sih tiramisu, tapi kalau tiramisu sebenarnya standar-standar aja sih, belum nemu yang wow banget gitu maksudnya. Nah dari tadi Bu cake berarti kan itu manis ya Bu ya? Milih-milih kan kalau sukre nggak terlalu manis tuh, makanya kenapa saya suka. Kalau yang lain-lainnya, merek yang lainnya biasanya kalau kemanisan nggak suka tuh saya. Oh mungkin itu rahasianya. Jadi suka cake dan roti, tapi ibu tuh nggak kelihatan seperti saya Bu. Udah loh, kemarin udah disebut gembrot loh saya. Oh masa itu siapa yang nyebut? Katain gembrot, katain gembrot. Celok yang mana? Malah saya pengen nanya Bu, ibu tuh kan senangnya roti-rotian gitu, ada manis-manisnya, tapi ibu tuh bisa nggak tetap ideal gitu loh Bu. Apakah ibu olahraga atau gimana Bu? Enggak sih, diet. Oh diet. Apalagi yang didietkan Bu? Olahraga sih tapi jarang banget, tapi ini kayaknya nggak cocok deh kalau misalnya nanya olahraga ke saya, karena lebih seneng makannya banding olahraganya gitu. Tapi kalau dibilang kayak tadi kayak gitu, saya lebih mungkin kalau saya lebih sukanya adalah roti. Kadang-kadang lebih seneng makan roti banding makan nasi, kadang-kadang ya. Karena ya banyak sih, banyak yang enak. Makanya kalau lagi diet tuh susah banget sebenarnya, karena nggak boleh makan roti gitu. Tapi ibu bisa menahan ya ketika saya pengen niat diet nih. Tapi ada roti kesukaan nih Bu. Aduh di depan mata nih Bu. Ujungnya jadi nyari pengganti, karena nyarinya jadi kayak yang gluten free, sugar free kayak gitu-gitu. Oh, carinya lebih aman lagi ya. Gitu. Tapi rasanya ya rada aneh sih. Cuman kalau ya gitulah, nggak kalau misalnya memang suka roti yang nggak terlalu manis atau yang teksturnya agak aneh, mungkin nggak kenapa-napa makan yang gluten. Cuman kalau misalnya ibu lagi keluar kota nih Bu, nah kalau ibu tuh kalau ke kota ini tuh pasti ibu beli aja roti ini nih. Wah roti favorit lah yang pasti selalu dibawa ke Bandung Bu. Nggak ada kalau di berarti yang paling the best tetap di Bandung ya Bu? Iya. Oke. Contohnya kalau misalnya di Bogor, saya selalu nyarinya kopi. Sebenarnya kalau ke area selalu kopi, aku dibandingkan makanan ya, pasti selalu nyari tempat kopi di mana gitu. Tapi Bandung juga banyak Bu kopi. Banyak. Kopi yang sekarang lagi viral. Oh banyak banget. Kalau Bandung udah kayak nggak terhingga banget kalau Bandung gitu, lebih banyak pilihan. Tapi kalau misalnya di area lain pasti paling ininya kopi gitu. Kayaknya kalau nanya ke area pada tahunnya saya suka kopi deh. Ya nggak, bener nggak? Berarti ibu tuh penyuka kopi juga ya Bu ya? Iya. Kopi ya. Tapi kopi yang pernah ibu cobain tuh di Bogor. Hampir di semua area pasti saya nyari. Nah, saya tuh dapat info lagi nih Bu. Katanya ibu tuh kalau ke cafe coffee shop gitu tuh selalu, Mas lihat bijinya dong. Here I come. Lihat bijinya dong, biji kopinya. Iya. Terus ibu suka mut-mut ya Bu ya? Iya. Itu bener Bu? Iya, saya punya nyoba. Oh serius itu Bu? Iya. Kan rasanya apa Bu? Iya, tergantung dari biji kopinya apa biasanya. Ada pasti ada tes beda-beda. Tapi gitu. tujuan ibu mengemut itu tuh untuk merasakan. Nggak ngemut sih, dikunyah. Kayak jadi kacang gitu. Iya. Kayak kacang. Nyobain gitu loh. Saya kira bohong itu informan saya. Oh ternyata bener loh. Tapi siapa sih ini? Penasaran deh. Karena saya juga pernah nyobain di depan anak-anak ini loh. Saya sempet nggak percaya Bu. Apa sih masa sih ngunyah-ngunyah kayak gitu, beneran katanya? Iya. Tapi dari ngemut-ngemut itu emang semua jenis Bu atau jenis tertentu? Jadi biasanya kalau ke tempat kopi, biasanya kalau saya nanya kayak begitu, berarti saya bakal mesennya adalah black coffee. Berarti nggak suka yang manis ya, seneng lebih ke paling ya kadang-kadang sih, cuman kalau misalnya kopi susu sebisa mungkin nggak manis, tapi kalau misalnya yang manis ya ada sih beberapa ya, tapi mintanya paling less sugar, bisanya sama more ice misalnya kayak gitu. Ribet lah pokoknya saya kalau mesen kopi ini. Pokoknya manisnya jangan terlalu manis lah, ya, kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang kayak tadi sampai dicobain si beansnya itu, pasti saya lagi mau black coffee biasanya tuh.
Ya sih suka nanya biasanya kalau yang paling misalnya kan kalau black coffee ada ada cara nyeduhnya beda-beda tuh. Ya, Ada betul. V60, ada Japanese, terus Waduh. ada ya pokoknya gitulah ya. Dalam ini tuh. Ilmu kopinya ini dalam ini. Enggak segitunya. Jangan-jangan mau bikin coffee shop, Bu. Amin. Bos, ini. Oh iya. Apa tuh, Din? Waduh. Makmur Jaya ya. Ibu tahu ya. Ini kopi lagi viral, Bu. Ini khusus buat Ibu Pevi Vitapis. Hai. Bu, kok ada tulisannya, Bu? Iya. Coba. Nah. Apa ini, Bu? Suga-suga apa ya? Siapa Tuh sih? banget nih Suga. Ini ada yang ngirim nih, siapa? Bagus ini ya. Siapa Risetnya Suga? kalian bagus Ah, ya. yang ngirimnya siapa ini? Suga namanya. Risetnya. Ah, Udin nggak akan bilang. Coba tebak yang mana yang Suga. Wah, apa Yang mana ini? yang Suga? Ini apa ini? Iya, aku happy nih datang ke sini. Nah, ini personil warung TL jauh dari sini. Ini gelap-gelap personilnya yang kita. Coba. Kok ini putih-putih? Bisa diceritakan, Bu, ini apa, Bu? Ini BTS. Oh, ARMY. ARMY saya. Salah satu ARMY, teman-teman. Bos tahu juga banyak bos ya BTS. Wah, jelas dong. Saya udah tahu lama. Aku mau Barusan saya Google. Coba tadi bos dijawab dulu itu yang kata Bu Apa? Vivi, bos. Yang Suga mana? Yang mana, bos? Oh, yang mana Suga. coba? Wah, berat nih. Kalau pilihannya cuma 4 atau 3 ya gampang ya. Susah ya. Ntar aku mau foto dulu. Oh, ini foto sama tim kita boleh, Bu? Suga. Waduh, kalau personilnya cuma 3 sih saya gampang ya. Ini personilnya ada 7 loh. Tapi ya kalau idol tuh K-pop ya maksudnya K-pop itu ada yang sampai personilnya sampai 17. Enggak sih sekarang udah 13 kayaknya. Hah, kalau nggak serius, salah. Bu? Itu tim K-pop atau tim bola, Bu? Banyak amat 13. Iya, Bu, ya, Bu. Ini tuh kopi yang lagi viral sekarang, Bu. Ini Slogan. salah satu yang kalau Ya. kopi susu yang saya beli ini. Oh, ini ditambah espresso, Bu. Ya. Karena saya tahu Ibu tuh mengurangi gula jadi Karena di ditambah sana espresso. nggak bisa less sweet. Ya, betul. Wah, kita nggak bisa. nggak bisa less sweet, jadi dia ininya more strong. Iya, kita nggak bisa Iya, bohong kalau tempat-tempat biasanya kopi ini- di Bandung sudah dikelilingi sama Bu Vivi udah tahu. Banyak banget di Bandung. Oke, balik lagi ya. Suga yang mana ya? Kayaknya Kalau salah nanti katanya di rolling, bos. berat nih. Pengennya nggak sih? Mending Kalau nggak salah sih mending- udah ada manajer yang mending- request sebenarnya. mending kamu yang jawab kalau kayak gitu. Menjebak kamu. Kayaknya ini deh yang Boleh kalau- minta es batu nggak sih? Boleh, Bu. Kayaknya ini deh, Bu. Bukan, itu Jongko. Bukan. Oh, Jongko. Yang mana Suga ya? Yang Suga Uju. Ini? Iya. Oh, ini Suga. Koko Yunggi. Koko Yunggi. Oh, iya. Jadi iya. Suga itu punya 3 nama. Dia punya alter ego, bukan alter ego, ya alter ego lah ya. Alter Jadi ego dia tuh- kalau di BTS disebutnya Suga. Hmm. Kenapa disebutnya Suga? Karena dia itu suka basket dan di basket itu dia di posisi shooting katanya. Jadi dia shooting guard, jadi makanya Suga di Suga. Oh, shooting guard jadi Ya, Suga. Oh, shooting. Terus alah. nama aslinya Min Yoongi. Oh, Miyunggi. Disebutnya sih Yongki ya, kayaknya bacanya di sana. Ah. Terus kalau dia lagi solo disebutnya Agusdi. Agusdi. Ya, kebalikan dari Suga, reverse. Kok kayak Suga nama orang jadi Indonesia, Bu? Agus. Agusdi. Ya mungkin ya. Agusnya tapi nulisnya bukan Agus. Oh, gitu. bukan Agus gitu. Oh, Ya. August mungkin ya. Enggak, bukan August kayak bulan, tapi Agus pakai T belakangnya sama di. Oh, Agusdi. Agusdi. Kenapa Agusdi? Jadi Agus itu singkatan kebalikan dari Suga. T-nya itu adalah tahun, D-nya itu adalah Daegu. Jadi Suga from Daegu ada Town singkatannya. gitu. Ya. Oh, iya. Jadi Gitu. nambah nih. Lama-lama saya mendalami Ya ampun, K-pop kalian juga nih. Ini dari K-pop Oh, jadi. ini Bu, dari 7 ini nih Bu. Kenapa Ibu sukanya yang Suga ini, Bu? Kenapa 6 ini tuh nggak kepilih sama Ibu tuh? Kepilih sih semuanya. Oh, tapi yang lebih kalau seru. dalam realita disebut misalnya mau jadi pacarnya siapa, 7-7-nya nggak Oh, apa-apa. 7 nggak apa-apa. Tapi awalnya jadi milih lebih condong ke Suganya kenapa, Bu? Apa Nggak pernah tahu. salaman sama Ibu pas konser gitu? Enggak, itu jadi ceritanya kenapa bisa sampai suka BTS itu adalah kayaknya pas COVID deh. Oh, 2019, Bu. Betul. Oh. Pas
Sebenarnya pas COVID itu banyak, jadi kayak kan kita sempet kayak off gitu ya. Off banyak, apalagi retail sampai kalau nggak salah Work from berapa? home. Ya. Sebenarnya nggak work from home sih. Jadi kan waktu pas pas COVID itu kan banyak kayak kita pulang lebih cepat ya kalau nggak salah. Iya, Ya betul. pulang lebih cepat dan sebagainya. Nah terus kayak jadinya sering buka YouTube, streaming gitulah istilahnya. Itu saya saking gabutnya kali ya, bukan gabut, saking banyak banget waktunya. Itu kalau di YouTube tuh suka nyari-nyari dari yang ya kayak semacam podcast, kemudian musik-musik, sampai saya ngeliatin dokter operasi. Dokter operasi? Iya. Operasi apa nih Bu? Operasi banyak, ada dari otopsi, Uset. dari operasi tumor di kepala. Ini plan ibu mau jadi dokter atau gimana Bu? Dulu ya. Oh dulu. Oh cita-citanya jadi dokter. Terus udah gitu pokoknya banyak lah, sampai akhirnya ada namanya Run BTS gitu. Run tuh nama personil? Enggak, jadi Run BTS tuh kayak nama segmen acaranya mereka, kontennya mereka. Pernah nonton Running Man gak sih? Running Man ya, kan? tahu. Nah, semacam kayak begitu Running Man. Tapi udah gitu kayak cuman selewat doang, udah gitu. Diam. Nih, bos. Oh iya. Kiriman Bu. lagi. Aku minta ekspresi. Ya. Jadi pas bentar. AC-nya kalau dimatiin boleh nggak sih? Oh banget dingin, sumpah. matiin Din. Aduh. Yang sebelah mana gitu? Yang dinyalainnya? Lagi dingin loh, ini Bandung. Iya, kamu tuh Bandung lagi dingin gini masa AC. Sorry. Udah mati. Nah terus pas kesini seninya berhubung saya baru punya Twitter, jadi waktu dulu bukan anak Twitter, ya dulu banget sih pas kuliah ya, terus baru buka Twitter, nyari-nyari, terus banyak kayak yang bahas, cuman awalnya tuh yang banyak bahasnya Jungkook, jadi memang Jungkook. Jungkook Jungkook yang mana Bu? yang tengah, yang ini, Oh ini. iya ini, Oh ini. enggak ini, Oh yang ini. tadi Oh kamu yang tunjuk. saya tebak Ya. tadi. Oh. Banyak banget, jadi dia itu suka sama susu pisang. Oh. Terus kayak banyak yang ngomongin, terus udah gitu, ya kayak banyak jadi trending kayak gitu-gitu. Makanya terus aku nyari-nyari ini apaan sih? Iya. Apaan, oh ternyata BTS gitu. Nah terus udah gitu, ya balik lagi lah nonton yang siaran BTS itu karena lucu dan sebagainya. Nah gak tau kenapa sih si Suga tuh kayak ini banget gitu. Dan si Suga itu kalau sama ARMY disebutnya tuh mirip sama kucing. Mungkin karena saya suka kucing. Jadi ke dia. Bentar. Gak ngerti sih sebenarnya, ya udah Bentar. pokoknya suka sama dia aja gitu. Saya lihat dulu Bu. Enggak, dia kelakuannya Kucingnya di mananya Bu? Iya, enggak, dia tuh kayak kelakuannya tuh kayak kucing gitu loh. Oh, katanya. kelakuannya. Iya, kelakuannya tuh mirip sama kucing gitu. Jadi gitu. kalau ada ikan asin di piring. Enggak juga. Oh, enggak juga. Kucing kamu. Enggak gitu. Kucing kamu. Oh, Itulah. mirip kucingnya gimana sih Bu? Kelakuannya, Salah satu kelakuannya lah. Jadi pas di YouTube itu kan kalian tahu nggak sih yang di National Geographic, kayak yang bagian ngebahas animalnya gitu ya. Jadi pas National Geographic itu ngebahas ada apa sih yang orang ngomong di belakang itu tuh kayak storytellingnya lah ya, ya sebutannya itulah. Yang ngomong-ngomongnya lah. Storytellingnya ngebahas, jadi kayak ada kucing hutan gitu. Nah terus diedit lah sama si ARMY itu. Jadi pada saat si storytellingnya ngomong apa, kelakuannya kucing itu apa, yang ditampilin tuh kelakuannya si Suga gitu. Oh alah, disambungin sama yang ini. Tapi mirip banget sama kucing. Terus udah gitu ada yang, jadi kalau yang suka K-pop mungkin tahu nama aplikasinya Weverse. Jadi kita di sana tuh bisa kayak lihat postingan gitulah gitu ya. Kayak mungkin ya kayak disebut kayak Instagram juga enggak ya. Pokoknya bisa posting, bisa jadi si idolnya juga kayak bisa berinteraksi juga di sana. Oh, wadah-wadah orang yang suka K-pop lah ya. Betul. Nah, terus di situ waktu dulu kayak ada ARMY yang iniin foto kucing, jadi edit juga sih kayaknya. Foto kucing terus kayak lagi ditangkap gitu sama polisi. Nah, jadi badannya kucing, kepalanya enggak sih, badannya literally kucing aja gitu. Cuman terus ditangkepin gitu loh sama si Suganya, gitu, ditangkepin bercandaan gitu loh pokoknya. Jadi kayak ya udah kayak kucing aja gitu, mirip banget kan kelakuannya. Kelakuan si kucing garong, ora tenan. Dari situ tuh ibu penasaran mungkin ya sampai Iya, tiba-tiba. terus kayak kalau kucing kan nggak suka dideketin ya, maksudnya kayak
Kayak contoh kalau kucing kayak kita peluk terus kadang-kadang suka misalnya kalau yang suka kucing suka cium-cium kucing atau Yeah. apa kan suka nggak mau ya Yeah, kucing tuh. yeah. Nah sama lah kayak begitulah pokoknya. Oh, oke. Ya mirip mungkin ya sama kucing kayak. Tapi sebelum ibu yang kemarin yang nonton ini nih pas COVID itu kan nonton apa acara yang tadi ya yang K-pop itu. Sebelumnya tuh emang ibu suka K-pop? Enggak. Sama sekali. Oh, bisa mendadak ya Bu ya berarti ya? Iya beda apa ya kalau jadi agak filosofi sedikit. Nah, Pokoknya waktu pas yang kemarin kayak lagi apa ya? Mungkin memang pas lagi mendukung aja sih situasinya, terus lagi kayak memang lagi cari hiburan lah ya, lagi kayak butuh hiburan, terus pas ngeliat BTS ya kehibur aja gitu, terus udah gitu akhirnya ngedalemin yang pas di run BTS itu ya kan ketawa-ketawa gitu ya, sama kayak nonton Running Man lah, Running Man itu kan bikin ketawa-ketawa ya hiburan banget gitu. Nah terus dari situ akhirnya kan pasti jadinya ngedalemin si lagunya dong, nah pas ngedalemin lagunya cocok juga. cocok. Oke. Terus udah gitu ngeliat dari si cerita si personilnya gitu. Oh. Jadi kayak ya inilah gitu. Tapi dari ibu ngefans BTS nih, berarti 2019, 2024 sekitar 5 tahun ya Bu ya? Mulainya banget sebenarnya tuh yang bener-bener suka 2022 Berarti 2 tahunan. 2 tahunan ya Bu ya? Iya 2022 akhir. Sampai ngebelain ke nonton konsernya Suga di 2023. Nah, itu yang mau saya tanyain Bu. Oh, gitu. Selama 2 tahun ini pasti Ibu adalah nonton konser ya Bu ya? Ya. Nah, boleh di-spill nggak sih Bu? Berapa sih harga tiket paling mahal Ibu pernah dapat? Yang BTS. Ya. Sejujurnya kalau yang pas BTS tuh baru Suga doang karena kan baru jadi BTS itu tuh kalau nggak salah di Indonesia tuh tahun 2016 kalau nggak salah ya. Itu pas pertama kali banget. Terus yang kalau yang selanjutnya saya kurang tahu sih. Seingat saya sih nggak ada lagi ya. Seingat saya paling terakhir itu 2016 yang mereka baru deket-deket ke apa ya bahasanya mereka kalau misalnya idol baru muncul gitu istilahnya. Ini ngebahas BTS hati-hati loh ya. Kami itu banyak loh. Kalau saya salah ngomong nanti saya di. Jadi kalian ngeditnya jago ya. Oh iya pasti Bu. Nanti Coba di riset dulu gitu ya. Kebenaran yang saya obrolkan. apakah nanti editornya ubah muka saya jadi Suga? Nah jadi waktu pas kemarin itu akhirnya konser pas 2023 itu tapi cuman Suganya doang gitu. Nggak sama personilnya. Jadi sebenarnya saya sukanya banget BTS itu pas mereka kayak mulai wamil sebenarnya. Wajib militer sebenarnya. Mereka kalau di Korea kan suka ada wajib militer ya gitu. Nah, mendekati ke situ gitu. Kemarin tuh. Jadi ya saya suka tuh sebenarnya 2022 akhir lah intinya. Terus udah gitu ya akhirnya jadi dari situ ya jadi ARMY gitu. Itu kalau waktu pas pengumuman konsernya Suga tuh pas 14 Februari. Jadi pada GR kayaknya yo Valentine terus kayak dianya live kayak gitu kan. Ternyata dia ngomongin konser. Oh, di tahun nanti 2002 waktu itu Februari 2023 dia konser itu kemarin di bulan Juni kalau nggak salah saya. Bulan Mei apa Juni ya? Aku lupa aku. Ibu dapat berapa. Setelah drama, jadi waktu kemarin, jadi saya ingat banget nih. Waktu itu kan jadi kalau sekarang itu ngomong jadinya banyak banget ya. Jadi nanti diedit jadi satu. Iya, jadi nah sekarang itu kan konser kayak mahal banget ya, kayak suatu hal yang bener-bener apa sih butuh perjuangan banget gitu ya. Contoh kayak konser Seven ya katanya sama. Wong sampai War-nya di bulan kemarin kan 10 menit langsung habis ya, Bu. kayak gitu kan, cuma Coldplay kayak gitu, Ya. Pokoknya sekarang tuh kayaknya konser tuh bener-bener hiburan yang sangat mahal sekali. Padahal waktu dulu kayaknya murah-murah aja gitu ya dan gampang. Nah jadi pas waktu itu saya ingat pas lagi tukar off, jadi kita lagi libur, kebetulan hari Senin, itu war-nya. Saya sampai nanya ke Pak Ondo tuh ya, kalau nggak tahu itu MS-nya Siti. Ya. Sama Pak Ondo sama siapa ya aku nanyanya lupa. Pokoknya saya nanya tempat orang-orang main games online gitu yang paling cepat di mana. Paling cepet tuh gimana Bu? Paling cepet si internetnya gitu loh. Oh, sinyalnya. Ya, Oke. paling cepat di mana? Akhirnya sampai sama saya juga searching terus kayak ke Pagilang juga kalau nggak salah saya nanya. Sampai akhirnya saya survei dulu. Jadi survei dulu tuh pas Sabtu Minggu saya kelilingin di mana.
akhirnya saya war di Buah Batu ada, cuman lupa nama ininya Dilo apa. bukan? Hah? Dilo. Lupa aku, sebelah kanan aja pokoknya kalau dari sini ya. Dilo. Apa tempatnya Bu? Kafe Bu? Enggak, tempat main games kayak apa sih sebutannya sekarang, warnet ya? Iya, Oh, warnet. Iya, kayak warnet. Tapi ada wifi-nya gitu? Warnet kan pasti ada wifi. Oh. Gimana? Oh, ini komputernya. Jadi oh iya. Saya kira tuh ibu tuh nyari wifi tercepat. Oh iya. Oh iya, termasuk itu juga. Jadi saya nyari working space yang cepat, internetnya di mana. Terus kata orang-orang tuh kalau misalnya nyari yang internet cepat mah pasti di tempat main games online. Di BIP tahu kan ya, di belakang ya ada ya, belakangnya BIP itu katanya cepet banget. Ternyata pas saya tanya, sampai saya pokoknya tanya-tanya tuh sama yang punyanya berapa dan sebagainya, terus cara mereka ngebagi-bagi internetnya tuh berapa dan sebagainya. Nah, gitu. Mantap. Ya, terus kayak loading itu kayak apa sih? Karena nggak ngerti apa-apa kan. Nah, terus Akhirnya di Buah Batu itu. di Buah Batu. Oke, bener kenceng Bu. War lah, kencang-kencang. Tapi ya Oh. tetap aja ya dengan berjuta-juta orang ya Iya, itu iya. dan kebanyakan orang kalau apa namanya ya, namanya mungkin ngefans ya sama orang, jadi bisa aja yang datang ke Indonesia tuh ya bisa dari Singapura, bisa dari Malaysia, bisa dari Iya. mana gitu. Kayak mungkin saya beberapa tahu, sebenarnya bukan kenal secara dekat, ada ARMY yang memang dia ngikutin dari semua kota gitu. Oh, Semua sampai kota segitunya gitu. ya? Iya, sampai ke US, sampai ke Korea dan Buset. sebagainya. Ya kalau punya modal sih ya pasti dijalanin gitu. Nah, terus pas kemarin ya udah war di situ. Nah, war di situ terus udah gitu lama banget kan. Maksudnya kayak pokoknya kecepatannya sih udah cepat, tapi Yang kayak- ngantrinya itu ya Bu ya, ya. jadi aku berkali-kali udah masuk ke yang bagian pembayaran tapi nggak berhasil gitu loh. Sampai akhirnya kan waktu itu ngejar yang VIP. Ya. Ngejar yang VIP tapi gagal, akhirnya ngejar yang tipe selanjutnya di bawahnya. Kok aku jadi lupa ya itu apa ya, tipe satunya lah kalau ini ya, di bawahnya VIP. Nah terus masuk tuh ke pembayaran di situ. Tiba-tiba kan itu hari Senin ya, itu hari Senin. Hari Senin kita lagi libur tuh ya Bandung. Yang Tiba-tiba kita ditelepon, oper cuti, oper ya, libur ya. tiba-tiba ditelepon sama HO, sama orang payroll. Wow. Di saat ibu lagi lagi Kan kanting-kantingnya. diangkat ya pasti ya, Ya. refleks diangkat kan, Ya. orang payroll diangkat, terus udah gitu tiba-tiba tangan refleks ke close. Wah itu langsung Panik. bukan panik, langsung kan itu jadi kita ya. Eh, Karena pas datang ke sana ternyata banyak banget, jadi ada ARMY yang lain juga. Ya, Jadi ya. satu ruangan itu salah kita semua di bookingnya. Oh. Satu ruangan itu tuh jadi kita bagi-bagi sampai akhirnya itu nggak kenal ya, baru kenal hari itu. Dapat nggak langsung kita bayar kayak gitu loh. Oh iya. Kalau misalnya Siapa cepet yang langsung dapat kita lah bayar, ya, gitu. ya kerjasama. Nah terus pas yang kemarin, yang pas ditelepon terus keburu itu Terus? sampai langsung saya Ngebanting handphone. ngebanting handphone sama mukul meja sampai semuanya kaget itu. Kebayang keselnya ya. Iya. Udah lama-lama nunggu ke close. Ya terus akhirnya nggak bisa kan, nggak bisa. Akhirnya nangis. Sampai nangis sampai di rumah kan itu hari ya udah gitu nangis sambil nyetir gitu loh. Tiba-tiba di jalan ditelepon sama salah satu manajer. Ada satu area kalau nggak salah Tasik lagi nggak tukar off, kalau Tasik beda tukar offnya. Wah, dapat ini nih dapat korban nih, pelampiasan. Enggak, Enggak dilampiaskan. ditelepon terus kan kedengeran suaranya aneh kan. Terus dia kaget, bapak manajernya kaget. Bu Vivi kenapa? Langsung enggak apa-apa, enggak ada Kaget dong dia. Kaget Bu. Dia enggak sih kayaknya aneh deh. Oh, dikira kenapa gitu loh. Ya udah teleponnya nanti lagi Bu. Gitu. Enggak waktu itu apa ya? Pokoknya inilah. Enggak apa-apa, enggak dapet tiket sambil sesegukan kayak gitu. Kenapa? Kata aku gitu tetap ngomongin udah ya. Udah sih, terus di rumah sesegukan nangis. Sampai galau-galau. Tanyain aja Bu Dias galaunya kayak gimana. Bu Dias. Setiap posting kayak gitu kayak terus sampai itu ya, sampai akhirnya karena sakit hati ngerasa nggak dapat gitu ya. Terus udah gitu sampai uninstall sosial media. Astaga, sampai segitunya Bu. Iya, kesel banget. Sosmed di uninstall gitu. Oh, alah. Biar nggak sakit hati. Kebayang ya, antara sedih tambah kesel. Aduh. Tapi akhirnya ya dapat jalannya dari apa? Oh, tapi akhirnya dapat. Dapat tapi dari yang apa? Jadi orang Beli ke orang. Iya. Tapi jadi harganya dia beli. lumayan ya Bu ya, lebih ya. Lumayan. Oh. Investasi bos.
Ya. Berarti nonton nanti bulan apa, Bu? Kalau nggak tahu nih, kalau jadi kan yang kemarin kan bulan Mei apa Juni ya aku Juni. nontonnya ya. Kayaknya Mei deh. Nah terus kalau misalnya memang, jadi kan BTS ini semuanya lagi pada wamil, ada satu personil nih yang kemarin datang bawa torch di Olympic Paris. Siapa tuh, Bu? Jin, Kim Sok Jin namanya. Oke. Jadi dia kemarin bawa torch di Olympic Ya. itu di Paris. Nah, jadi kalau ini yang karena dia yang pertama kali masuk karena memang paling tua, jadi dia pertama kali keluar. Sisanya nanti keluarnya di 2025. Oh, oke. Yang paling terakhir juga yang keluarnya kalau nggak salah. Nah, kalau misalnya memang ternyata jadi, ya mungkin 2025 ada War BTS. Makanya waktu kemarin pada ngucapin ulang tahun, saya minta doanya semoga saya dapat tiket. Menang War tanpa drama gitu maksudnya tuh ya. Mintanya nggak aneh-aneh, war-nya Aneh-aneh saya. lancar, udah Iya, dapet. manifesting dari waktu pas ulang tahun, berdoanya adalah dapat tiket war. Itu doang. Tapi dari BTS ini Ibu pernah nggak sih beli merchandise? Pasti ada dong. Ada. Nah, cuman ada nggak merchandise yang sangat-sangat di luar logika Bu harganya, Bu? Apakah Ibu dapat Oh enggak, dari kalau itu saya masih ini kok, masih menyeimbangkan. Maksudnya gini, kayak jadi kemarin bulan sampai bulan Juni kemarin kayaknya baru tutup. Metro yang di Gandaria City ya, Gancit di Oh iya, Jakarta. Jakarta. Dia kerja sama tuh. Jadi BTS tuh bikin kayak pop up store buat merchandise di beberapa negara. Salah satunya di Indonesia, Oke. dibukanya di Gancit. Nah, terus ya datang ke sana. Di sana tuh ya banyak sih, banyak ini. Tapi harganya normal. Enggak, lebih mahal. Oh. Karena kan udah kena pajak kayak gitu-gitu. Iya. Kayak contoh misalnya kemarin sih Yang ada tanda tangannya itu loh, Bu. Ada. beberapa. Itu mahal ya, Bu ya? Karena jadi sebenarnya itu kayak foto card gitu ya. Jadi kayak printan gitu sih. Oh. Nah, terus kemarin sih yang paling mahal apa ya? Pas yang available kayaknya cincin deh. Yang Cincin? paling mahal, iya, cincin. BTS-nya di mana, Bu, kalau cincin kayak gitu? Jadi kayak ada ininya aja, apa namanya? Tulisan? Kayak tulisan doang. Oh. Kalau nggak salah kemarin harganya cincin itu sekitar 1,4 gitu. Kalau nggak salah. Buset, lumayan juga ya, Bu ya. Dan akhirnya Ibu memutuskan beli apa, Bu, merchandise? Nah, aku kemarin tuh sebenarnya karena memang yang aku incer itu tumbler, ternyata tumblernya sold out. Nah, tapi kalau aku tuh masih bisa membatasi aja sih maksudnya. Gitu. Temenku beli bantal loh, Bu. Bantalnya. Jadi kalau tidur di sampingnya kayak tidur di sampingnya, bukan dia. Saya kira Ibu juga beli bantal di banyak sini. banget tau. Enggak, aku tapi punya t-shirt yang Oh, mukanya t-shirt. juga. Oh, iya. Mukanya juga. Oke, Bu. Semoga doa Ibu terkabul ya, Bu ya. Nanti Amin. dapat war tiketnya Amin. BTS, Bu. Nah, Amin kan baru dak. Amin. Nah, Bu, di kita tuh ada namanya tuh obrolan kita, Bu. Jadi di kartu ini tuh bukan sulap, Bu. Tapi ada pertanyaan di sini, Bu. Oh, boleh. Nanti Ibu boleh memilih satu, Bu. Nanti di Semuanya itu banyak ya. Oh, enggak. Ini. Ini. Pertanyaannya, waduh, ini mah kayaknya buat cowok nih mah. Bu Vivi pernah nggak sih berkelahi? Oh, pernah. Kalau pernah, alasannya apa? Oh, serius, Bu? Pernah. Saya kira buat cowok ini. Gimana, Bu, ceritanya, Bu? Waktu SD Oh, kelas 4. serius, Bu? Iya. Sama cowok lagi? Iya. Buset. Kelas 4. Jadi waktu dulu tuh ada cowok jahil banget. Masih ingat lagi saya namanya siapa, ya pokoknya dia lah. Jahil banget, jadi ngegangguin teman yang cewek gitu. Terus karena ribut, kesel gitu sama saya ya kayak dilerai Tapi gitu. ngeganggu Ibu juga? Enggak, temen. Lupa. Pokoknya Oh. pokoknya menurut aku tuh dia annoying lah Oke, istilahnya. Ibu kesel lah sama Iya, ngeliat kesel kelakuan pokoknya. dia lah ya. Akhirnya berantem mulu. Ya berantem awalnya yang ngomong-ngomong gitu. Saya kan cowok ya dia ya. Terus emosi kayaknya aku. Kan tahu sendiri aku emosian ya enggak sih? Langsung dilempar dari lantai Enggak, 2. aku tonjok. Di jam langsung. Ngeri. Aku tonjok. Di jab Aku tonjok hidungnya kayaknya ya. Antara hidung atau pipi. langsung berdarah. Langsung Ya, ke area dia kok. kebetulan berdarah, terus dia ngebalas juga, dia nonjok juga. Akhirnya kena
lupa antara kena ini atau kena ini dia nonjoknya. Terus ya luka. Buset Luka. Ya agak bukan Lebam, luka sih. lebam. Ya lebam. Oh, panggil guru dong, Bu. Enggak, kenapa ya waktu dulu ya nggak dipanggil guru ya lupa pokoknya. Panggil sih Oh, pokoknya. karena zaman dulu tuh nggak kayak sekarang. Iya. Dijewer guru dikit, medsos, ngadu. Kalau dulu mah Kalau enggak. dulu kan SD kita sudah biasa ya, Iya. pakai apa penggaris kayu gitu. Waktu itu terus udah gitu ditanya tuh di rumah karena kelihatan lebam kayaknya langsung ditanya sama almarhum mamaku itu kenapa pipi apa pelipis gitu terus bilang aja nabrak tembok gitu. Oh, nggak cerita. Enggak. Tapi si orang tua yang cowok itu ngadu nggak? Enggak. Oh, nggak datengin. Kamu mukul anak Enggak, saya. jadi kayak pas udah ditonjok sama-sama nangis gitu loh. Dia nangis, aku nangis. Karena sakit kan. Jadi aku nonjok ke hidung dia, terus dia nangis, dia nonjok juga, terus nangis juga. Ya udah sama-sama nangis. Gitu. Oh, ternyata bener ya pernah Iya. ini berkelahi. Oke, Bu, selanjutnya, Bu. Jadi, Bu. Ujung. Oke. Nah, di gedung ini nih, siapa sih yang paling Ibu sukai dan kenapa? Nah, suka itu boleh dari sifatnya atau dari dia baik sama Bu Vivi, boleh, Bu. Ada nggak, Bu? Kalau nggak ada nggak apa-apa, Bu. Kalau ada siapa gitu dan kenapa sih gitu? Sukai dari sifatnya atau apanya gitu, Bu? Enggak sih, biasa aja. Biasa aja. Berarti nggak ada yang spesial. Enggak. Bu Dias pun nggak ada, Bu Dias. Biasa aja Oh, temen biasa aja. aja. Hari-hari, Bu, biasa aja. Biasa aja. Oh, biasa aja. Berarti tidak ada yang spesial di gedung ini. Biasa aja. Oke, selanjutnya, Bu. Mungkin kalau saya bilang spesial ke satu orang enggak, tapi saya menspesialkan tim saya aja. Tim PGA, tim OB, tim security. Hai, tim PGA luar biasa, security dan OB. Pertanyaannya apa hal Oh, yang sama driver operasional lupa kan? Oh iya, driver operasional. Ewok, Bro. Gesang. Apa hal yang Bu Vivi pengen coba tapi masih takut? Nah, ada nggak, Bu? Pengen nyoba sesuatu tapi Ibu tuh masih takut gitu sampai sekarang belum dilakuin gitu. Apa ya yang takut? Jadi Ibu belum nyoba-nyoba itu. Pengen ditato. Buset. Tapi Tato. bukan takut sih, sebenarnya lebih mikir kan katanya dosa ya. Nah. Jadi lagi mencari apakah ada ajaran yang mengajarkan itu tidak dosa. Oh enggak. Sekarang tuh tato tuh saya udah Google itu tuh art. Iya, tapi ya gitu. Ya Sama- sakit sih katanya. Ya, sama Bu, saya juga pengen ditato. Nah, Cuman kata orang tua saya kalau kamu ditato kamu mau dikarungin katanya. Ya. Jadi masih pemikiran yang dulu. Padahal tato tuh sekarang seni art. Iya, pengen ditato. Sama pengen ngewarnain rambut, tapi bukan masalah takut sih, cuman mikir aja karena kayak ya sebutannya takut ya, takut rusak aja rambutnya. Oh iya sih, efek-efek warnanya Ya, dia. karena pengen diwarnainnya adalah sebelah hitam, sebelah putih. Kayak tahu nggak sih kalian? Iya. One Dalmatian ada yang Oh, Cruella. Nah, kan cocok ya? Oh, yang warna putihnya tuh tapi garis-garis kan? Enggak, sebelah beneran. Jadi Buset. dibagi dua, sebelah putih, sebelah hitam. Serius, gitu. Bu? Iya, pengen kayak begitu. Tapi ya katanya bakal rusak banget gitu. Iya, jangan lah Bu ya. Gitu. Oh. Kan lucu ya? Oke. Kayak Cruella Dalmatian yang film kartun. Oke. Pertanyaan subscriber. Oh, subscriber. Wah, Apa subscriber subscriber kita tuh? banyak Bu, saingan sama Deddy Kobuser Bu. Jadi caranya gimana sih? Nah, ini dari M inisialnya. Serius, sini deh nonton langsung. Serius Bu. Oh bohong, ini mah kalian ya. Serius Bu, ini berarti namanya M Bu depannya Bu. Antara Ibu kenal sama enggak. Nah, dia nanya, hidup sehat tuh gimana sih? Nah, gimana? Agak menurut salah Ibu? nanya kayaknya ke saya hidup sehat ya. Mungkin dia melihat Ibu tuh kok kayaknya Ibu tuh sehat-sehat aja Enggak sih. juga, gitu. sering masuk rumah sakit. Mungkin ngelihat Ibu nge-gym terus, kali Oh, Ibu enggak zumba juga. gitu. Hidup sehat apa ya? Ya jaga makanan, Mungkin ini masukan buat TMC Bu. Ya. Kan suka makan jorok tuh Bu. jaga Gorengan gitu. makanan sama tidur dan ya gerak aja sih. Sebenarnya saya pun malas kok, malas orangnya. Kalau disebut agak makanya gak salah ini pertanyaannya. Kalau dibilang jaga makanan nggak terlalu juga sama sering telat makan.
Nah, dibilang tidur ya mungkin malah sering begadang. Jadi ya mungkin sebenarnya ini adalah suatu hal yang menasehati orang lain tapi sendirinya juga tidak melakukan mungkin ya. Tapi buat para teman-teman khususnya yang di SM ya pokoknya harus jaga kesehatan tuh ya karena kan kalian kerjanya di lapangan ya pasti. Apalagi yang pakai motor pasti kan panas-panasan, hujan-hujanan dan sebagainya. Pertama ini makanya anggaplah ini adalah kasih sayang saya dan anak-anak HRD kepada kalian. Tolong dijaga itu jas hujan dan sebagainya. Jas hujan dijaga. Mobilnya juga dijaga Ya. gitu ya. Kan itu menghalangi dari terik matahari dan hujan-hujanan gitu ya. Tolong gitu. Mobilnya jangan banyak sampah. Betul sekali. Bersih. Nah terus kalian juga punya rawat jalan, coba dimanfaatkan ke vitamin-vitamin. Diklaim ya Bu ya, udah dikasih plafonnya Bu. Betul, gitu. Vitaminnya beneran vitamin. Oh ya, ini cuman dari dokter juga sih. Jadi katanya orang Indonesia walaupun negara tropis selalu kekurangan vitamin D. Nah, jadi kalau misalnya memang kalian butuh vitamin, mungkin vitamin D bisa jadi salah satunya gitu. Terus ya ngerti aja kan kita semakin tua terus kerja jarang gerak, metabolismenya semakin jelek gitu ya. Ya mungkin harus ya tadi jaga makanan gitu. Karena kadang-kadang kan banyak yang curhatnya adalah sarapan mungkin nggak pernah tapi langsung kayak kopi, terus tiba-tiba ngerokok, terus telat makan gitu ya. Nyeblak kalau cewek kayaknya deh, kalau cowok kayaknya jarang deh. Dia suka nyeblak Bu. Ya? Cari tukang seblak di outlet. Biasanya cewek loh yang suka sebelakan kayak begitu. Ya paling gitu sih. Kan sekarang juga di kantor banyak fasilitas ya. Maksudnya udah banyak kantor kita yang pasti menyediain tempat gym. Terus di luar kalau misalnya pun nggak ada tempat gym, pastikan disewakan tempat olahraga minimal badminton, futsal dan lain-lain kan. Nah sekarang apalagi paling gampang kan lagi seneng pada pingpong meja pingpong. Terus udah gitu biasanya buat ibu-ibu zumba tuh kalau misalnya nggak ada di kantor suka nyewa di tempat yang lain atau yoga lah ya. Tapi kalau itu si Udin mau zumba boleh Bu? Boleh lah. Oh boleh tuh. Sama cewek-cewek tuh. Boleh. Di Bandung kayaknya sering deh. Ah serius ada cowok Bu? Ada Ardi, salesman SA dulu. Kayaknya antara modus dan sehat. Ada tuh fotonya. Oh iya? Ada ya. Ada. Saya kira cewek Ada semua. ikutan. Ada loh. Oke lah nanti tim Warung TL ikut semua. Iya. Boleh. Tanyain aja pada zumbanya itu setiap hari apa. Nah terus ya manfaatin aja tadi kan, maksudnya manfaatin fasilitas yang perusahaan kasih lah. Itu rasa kasih sayang perusahaan kepada kalian semua gitu, kepada kita semua lah intinya. Jadi manfaatin rawat jalannya ya, terus udah gitu fasilitas yang diadakan juga silahkan. Pola hidup sehat. Nah dari diri sendiri aja. Kadang-kadang tuh saya seneng kalau misalnya ada salesman yang cerita ya lebih sering bekal dibandingin makan di luar gitu, karena pasti istrinya membuat dengan pasti sehat lah ya Bu ya. Dengan rasa kasih sayang Betul, gitu ya, biar betul. suaminya sebenarnya mungkin biar nggak boros Iya. Supaya balik lagi gajinya ke istri. tapi pakai embel-embel ini biar makannya sehat gitu. Padahal biar duitnya lebih Benar. ya. Oke ya itu teman-teman ya, tolong diklaim kalau udah ada dikasih plafon sama kantor. Oke selanjutnya subscriber selanjutnya, tips manajemen work life balance yang ideal dong Bu. Wah ini anak SM banget nih kayaknya nih kalau udah work life kayak gitu. Kenapa merasa tidak ideal ya? Karena sebenarnya kan kita itu diminta buat jam 5 berhenti kerja. Ya. Kayaknya kok pada susah gitu jam 5 berhenti masih kerja. betah ya Bu ya? Ya, pada masih betah. Jadi sebenarnya bukan artinya bahwa jam 5 harus udah nggak ada di kantor, nggak apa-apa. Maksudnya kalian ini dengan contoh ya di setiap areanya kan banyak banget ya yang bisa dijadiin wahana. Manajer kalian. Wahana disebut wahana. Jadi maksudnya kan kalian punya kayak inilah, punya podcast. By the way ini kayaknya podcast teraktif kedua. Dulu Bogor juga aktif. Oh Bogor ada. Terus udah gitu ada trek Tamiya gitu kan. Terus ya lapangan lah, kalau kayak di Karawang mungkin teman-teman yang udah pernah ke Karawang tuh gornya kan paling bagus lengkap ya, banget secara itu. lengkap gitu maksudnya. Nah jadi sebenarnya kalau pada saat jam 5 selesai kerja terus mau nongkrong di kantor ya sebenarnya nggak apa-apa gitu. Maksudnya justru itu disarankan. Ya
apa sih, kayak mungkin menurut saya work life balance tuh kayak komitmen kepada diri sendiri gitu, supaya bahwa oh ya kerja 8 jam, kemudian setelah itu ya kita istirahat gitu. Entah nanti karena pada banyak alasannya kan nggak pulang karena macet, nunggu macet dan apa kayak gitu-gitu. Ya sebenarnya kalau mau nunggu macet kayak gitu nggak masalah juga sih sebenarnya. Cuman ya biar lo tetap happy setelah selesai pekerjaan, ya udah gitu. Bisa ini. Dan mungkin tips buat kita semua juga, maksudnya kan jangan sampai berkutat di dunia kerjaan doang gitu. Maksudnya temennya segitu-segitu aja. Karena saya juga menyesal nih sekarang gitu, temennya gitu-gitu aja. Padahal kalau misalnya bisa ngelihat peluang gitu ya, teman-teman operasional tuh bisa lebih bereksplor untuk berkenalan dengan banyak orang gitu. Kan kalian bisa bertemu sama pemilik outlet, belajar bisnis dari mereka gitu kan. Terus udah gitu sering, mungkin kalau anak marketing apalagi sering ke Horeca dan lain-lain kan, ketemu ya channelnya gitu, lebih betul. luas ya Bu. Jadi kayak ya bisa belajar, kayak misalnya contoh ke Horeca yang ada Horeca tempat ngopi pasti ya kayaknya ya bisa ya bisnis kopi itu kayak gimana gitu, atau misalnya ke tempat-tempat yang komunitas misalnya ya teman-teman juga pasti walaupun di retail pasti saya yakin outletnya tuh banyak yang punya selingan lain lah selain jaga outlet gitu maksudnya. Itu kan bisa dijadikan potensi buat kita juga ya Bu ya. Jadi kalau misalnya dibilang ideal ya komitmen ke diri sendiri aja gitu maksudnya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari siapa itu? Pakai gambar namanya. Bu Vivi pakai skincare apaan sih kok glowing? Wah, yang bener Bu. Serius. Nggak pernah pakai skincare Bu? Enggak, Pak. Soalnya nggak bertahan. Paling ya kadang-kadang kalau lagi beli. Jadi pernah nyoba waktu dulu pas lagi jerawatan parah kali ya. Jerawatan parah, jadi ke dokter kulit. Tapi ya udah sekali itu doang gitu maksudnya. Enggak kan kalau cewek mah rajin banget ya, harus kayak per bulan terus udah gitu diisi ulang dan sebagainya lah ya. Pasti kalau punya pacar dan ibu-ibu pada tahu. Kan sekarang lagi musim skincare nih Bu. Ibu nggak ikut-ikutan? Jadi saya kalau setiap kali itu, jadi yang selalu kadang-kadang ya beli itu paling ya apa namanya, facial wash, kadang-kadang pakai toner, kalau ingat, sama pakai apa namanya, pelembab lah Ibu ya. iya apa supaya sunscreen ya, katanya kan wajib ya, tapi itu juga jarang banget yang sunscreen gitu. Sama ini, oil apa ya yang warna oranye itu? Serum. Bukan. Itu kayak bisa buat luka, bisa buat ini. Oil apalah namanya warna oranye gitu. Betadine. Bukan. Bukan. Ya, coba ya nih. Apa ya oil apa ya namanya? Betadine dijadiin skincare. Lupa deh. Oil apa gitu ya. Pokoknya itu kayak buat luka boleh. Tapi selain itu juga mungkin resepnya jaga kadang-kadang makanan ya Bu? saya pakai ya beda sih ya. Kalau misalnya nanya skincare ke saya juga kayaknya salah deh. Tapi saya punya banyak make up. Dulu pernah punya pernah foto yang pakai ID card baru gitu ya. Oh iya. Ya, yang fotonya bisa bergaya gitu. Ya. Terus kan waktu dulu pas RO masih banyak ibu-ibu kan di situ. Terus sudah gitu pada dandan dulu nih. Terus saya bawa alat make up gitu, satu box gede gitu. Terus pada komentar, "Lah, banyak banget make upnya tapi nggak pernah make upan di kantor gitu." Dan saya jawab dengan ya alhamdulillah mandi juga. Alhamdulillah mandi juga. Oil apa ya? Tapi mungkin Ibu juga jaga makanan ya Bu ya? Ibu gorengan kayaknya enggak ya Bu ya? Makan kok Tapi gorengan. enggak banyak-banyak ya Bu? Senang makan buah, konsumsi buah Bu? Oh, kalau buah tuh saya cuma 1 kali berdasarkan anjuran dari dokter. Oh. Jadi seminggu pasti ada konsumsi buah? Ada. Oh, mungkin itu rahasianya selain nggak pakai skincare teman-teman. Mungkin ini teman-teman Tapi ini parah loh, ini siapa sih yang nanya? kayaknya Ini parah ngelihat banget. Ibu kayaknya glowing terus Bu, Enggak, dikiranya ini pakai tuh- skincare. Tapi memang waktu dulu tuh jerawatnya nggak ini. Kalau sekarang mah jerawatan lah kayak komedoan kayak gitu-gitu ya. Tapi nggak kelihatan Bu, Ya kelihatan tetap glowing sih Bu. sering megar-megar ya apa sih? Melepuh, bukan megar-megar ya gitulah pokoknya. Oke, subscriber berikutnya. Oh, dari J Bu. Aduh. Si Janah ya? Terima kasih. Ini kebaca deh. Boleh. kayaknya ini. Body ideal, muka Wah, terima cakep. kasih Waduh. disebut ideal. Aduh.
Gimana sih bisa jadi ideal seperti itu, Bu? Aduh, apa, Bu? Apa ya nggak tahu ya, diet paling ya, tapi lagi gagal sih sekarang. Lagi parah banget. Oh, berarti Ibu banyak cheat day. Iya, lagi agak susah sekarang. Jadi kemarin, jadi saya jujur memang diet, ngabisin duit pakai diet sebenarnya. Jadi sering ke dokter gizi tapi gitu, sering ke dokter gizi. Kalau sekarang di Bandung adalah bukan dokter gizi sebenarnya, tapi sering banget dipakai buat diet dokter terkenal gitu, kayak udah mungkin udah influencer kayaknya sebutannya. Turun ya. berapa kilo, Bu? Jadi sebelum lutut saya bermasalah itu saya turun dari 62 ke 54. Buset. Nah, 62 potong 54. ya 62 ke 54. Waktu dulu ya, dulu. Jadi dulu tuh pernah pas yang, jadi dulu pertama kali masuk SM itu saya berat badan tuh 46 sampai 48 kilo. Wah, serius, Bu? Iya, dulu pas di Jakarta tuh 46 sampai 48. Kurus banget, Bu. Iya, ya kuliah lah waktu itu, habis dari kuliah. Nah, tiba-tiba naiklah sampai 54. Yang bikin waktu itu bener ya, namanya juga cewek kali ya, memang nggak penting sih yang dipakai nangisnya. Jadi pas cobain celana jeans ternyata nggak cukup. Oh, jadi pengen gemuk. Enggak, terus udah gitu nangis dulu lah. Oh, nggak bisa diseletingin, udah nangis dulu. Dari pokoknya pakai nangis dulu aja gitu, pakai nangis sama marah-marah dulu kan. Nah, terus udah nggak bisa diseletingin, dari situ diet. Nah, diet lah sampai ujung-ujungnya di Bandung juga diet sampai nggak makan nasi tuh setahun. Oh, berarti Ibu diet udah lama ya, Bu ya? Udah setiap tahun kayaknya segimana gagal atau ininya. Jadi waktu itu diet terus nggak makan nasi. Jadi kayak substitute aja nasinya. Berapa tahun Bu nggak makan nasi, Bu? Setahun. Wah, serius? Tanpa nasi setahun? Buset. Setahun. Bisa ya tanpa nasi setahun? Ya itu karena sebenarnya kan makanya yang tadi saya bilang saya lebih senang roti dibanding nasi. Jadi ya substitute-nya jadinya jadinya ke roti. roti itu. Betul. Cuman ternyata nggak sehat gitu loh. Jadi turun 9 kilo dalam 1 tahun itu. Yang nggak sehat tuh rotinya? Enggak, akunya yang nggak sehat. Jadi tetap sampai perlu nasi gitu, Bu? jadi kemarin kayaknya dietnya salah kali ya, karena itu nggak nanya ke dokter juga. Kebetulan kenapa ya nggak makan nasi waktu itu, gara-gara apa gitu pokoknya. Tiba-tiba aja nggak makan nasi gitu pokoknya. Nah, akhirnya waktu dulu kayak tiba-tiba baru ngeh kayak 3 hari nggak makan nasi ya udah, terus ya udah diterusin aja gitu. Nah terus udah gitu 1 tahun itu turun 9 kilo, tapi kayak gizinya kurang karena pertama jadi sering sakit, yang kedua rontok sih parah sampai hampir pitak gitu di depan, kayak udah botak gitu. Oh, nyambung ke rambut ya, Bu? Iya, kayak nggak sehat, terus kayak orang-orang juga pada bilangnya kayak orang sakit gitu. Gitu sih. Terus akhirnya ya udah konsultasi dari situ, mulai dokter gizi. akhirnya kayak masuk rumah sakit. Tapi ya karena mah mungkin ya, karena jadi masuk rumah sakit terus ya udah gitu. Akhirnya diajarin, maksudnya akhirnya ke dokter gizi buat ya itu buat yang nanya yang sehat itu kayak apa gitu dietnya. Akhirnya mulailah diet yang bener ya, Bu ya. Ya. Oke, beres. Oh, ada. Kayak terakhir nih. Tuh, Bu, mukanya kenal gak, Bu? Enggak Oh, kelihatan. iya. Pakai baju tentara doang kelihatannya. Siapa nih security ya? Security Bukan, apa? Bu. Oh, bukan. Salah satu SST Bandung Timur yang baru pensiun, Bu. Oh, Patri. Patri gimana? Patri gimana ya? Liwat atau Patri gimana dong nih? Diam-diam Patri ya mau nanya ke Bu Vivi ya. Aduh, Patri. Spill dong, goals yang pengen dicapai 2 tahun lagi. Wah, apa nih, Bu? Cita-cita. Lo jelas mah lain pensiun dini, Patri. 2 tahun lagi, apa ya? 2 tahun lagi. Ini kalau dari apa ya? Goals 2 tahun lagi. Cita-cita Ibu lah, Ibu yang pengen Ibu capai lah. Mau 2 tahun atau berapa tahun lah. Kalau secara mungkin kalau secara karir ya pengen promote lah ya dalam 2 tahun. Nggak usah terlalu ini lah ya, itu terlalu serius. Kalau dalam segi ininya, dalam kehidupan apa ya, pengen punya usaha sebenarnya aku tuh. Kayak lagi pengen punya usaha tapi apa gitu. Tapi ada bayangan, Bu, Ibu tuh kayaknya tertarik saya tuh bidang ini nih, kuliner atau apa, kopi. Kayaknya kopi, Bu, dari Ibu tadi ngobrol. Ya, bener ya, Bu ya? Iya, Soalnya ilmu kopinya tuh udah tahu apa tadi 360 apa, Bu? Saya nggak tahu tuh apa tuh. 360. Oh, V60. Oh, wah.
Ini kan ilmu kopinya udah dalam nih. Jangan-jangan bisa bikin yang bunga dalam kopi itu ya? Nggak. Oh, nggak bisa. Nggak sejago itu. Tapi pengen usaha lah ya Bu ya. Pengen usaha. Jadi waktu kemarin sempat kayak apa namanya, sempat di Malang ya, ketemu pas yang ke Malang kemarin. Ya Malang ya. Jadi kayak dia ada apa sih, kalau gerobak es krimnya, kalau ini gerobak kopi. Oh, saya pernah lihat di Ya, medsos tuh. Iya. Yang harganya 8.000 ya Bu. Nah itu kalau di sana kemarin berapa ya? Kayaknya 10.000 atau 5.000 gitu. Nah, di Bandung belum ada Bu. Nah itu kan belum ada Iya, kan di iya, Bandung iya, iya. gitu. Nah terus ya udah sih gitu. Soalnya kan kalau di Bandung tuh sebenarnya mungkin bener usaha kuliner ya sebenarnya. Cuman memang ya modalnya banyak gitu. Kayak sekarang itu banyak banget kayak yang apa viral sarapan. Oh, banyak ya, sarapan breakfast pagi ya. inilah, Ya. breakfast food gitu istilahnya. Kayaknya gampang gitu pas ngeliat menunya paling cuman nasi kuning Iya, gitu kan. Ya jago aja gitu lontong kayaknya kari, orang-orang pengen apa? Orang-orang kayak punya ide yang sesimpel itu tapi bisa bener-bener laku gitu. Dan ya booming banget gitu. Dan memang harus maintain kayaknya karena orang Bandung kan bosan gitu. Oke lah Gitu, kita. Patri. Oke, Patri udah dijawab ya. Nanti kalau misalnya bikin tempat makan, Patri diharapkan datang, Patri. Amin. Oke. Udah ya? Oke, beres Bu. Mungkin Ibu juga harus siap-siap ya Bu ya. Besok harus ke Bogor. Udah ada nih. Ya Udah ampun. Bu. Tadi maunya sebentar aja, tapi jadi pengen lama. Terima kasih waktunya Bu ya. Sama semuanya. Semoga apa yang Ibu cita-citakan tercapai Bu. Amin. Selalu sehat ya Bu ya. Hati-hati jalan, besok mau ke Bogor ya Bu ya. Iya, rencananya mau ada kalian ada supervisor camp lagi di tanggal Oke, mainnya. siap. Oke, sekian pemirsa episode dengan Bu Vivi. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Cinta tak